Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di virtual kelasnya SKB, Studi Kelayakan Bisnis. Kita akan membahas kembali mengenai materi lanjutan untuk SKB ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai aspek teknis dan teknologi, nah untuk sekarang kita akan membahas mengenai aspek manajemen. Kali ini saya akan bahas tentang aspek manajemen. Jadi di aspek manajemen ini kita akan bahas lebih tentang perencanaan, tentang struktur organisasi dan yang lain-lainnya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang beberapa hal yang terkait dengan usaha kalian. Kalau kalian pernah dengar istilah POEK atau POAC, bukan kepoekan ya, tapi POAC, di mana pertama itu ada yang namanya perencanaan atau planning. Nah, di perencanaan ini kalian membuat perencanaan usaha kalian buat 3 tahap. Tahap pertama misalnya kalian melakukan studi kelayakan bisnis, mempersiapkan produksi, mempersiapkan sumber dananya dan lain-lain. Terus juga di tahap kedua nanti kalian misalnya meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produksinya lagi, atau menambah modal kerja. Terus misalnya di tahap ketiga nanti kalian akan meningkatkan market share atau meningkatkan skala usaha kalian, bisa seperti membuat cabang ya. Terus misalnya juga mengganti teknologi atau mengembangkan teknologi lagi untuk usaha kalian. Misalnya yang awalnya kalian pakai teknologi A, terus ada nih teknologi yang lebih canggih kesini akhirnya kalian misalnya dengan mempertimbangkan satu dan berbagai hal, kalian pikir bahwa kayaknya usaha saya perlu nih untuk ditambah lagi, mungkin ya, sedikit menekankan kalau untuk tahapan 1, 2, 3 yang sudah saya jelaskan tadi itu bukan berarti menandakan tahun ke-1, ke-2 atau ketiga gitu ya. Jadi tahun ke-1, ke-2, ketiga yang udah kalian estimasi forecastingnya itu bukan berarti harus kalian terapkan juga di misalnya tahap 1 berarti tahun ke-1, enggak kayak gitu ya. Misalnya tahap ke-1 itu adalah tahapan dimana kalian mulai membuka usaha. Tahapan kedua itu kalian mulai berkembang usahanya. Tahapan ketiga mulai lebih berkembang lagi usahanya. Jadi tahap 1, 2, 3 itu belum tentu adalah tahun dari usaha. Yang adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, di pengorganisasian ini kalian kayak bikin struktur organisasi di mana menjelaskan gimana sih hierarki organisasi atau hierarki kepemimpinan di usaha kalian. Misalnya dari bawahan ke atasan itu harus seperti apa, dari atasan ke bawahan itu harus seperti apa, misalnya seperti itu ya. Contoh struktur organisasi lini atau garis. Nah, di sini tuh biasanya merupakan garis tegas antara pemimpin ke bawahan. Jadi biasanya tuh lebih ke langsung dari pimpinan langsung ke bawahan gitu ya. Nggak ada perantara dulu atau staf dulu atau kayak gimana. Jadi dari pimpinan langsung ke bawahan. Nah, di struktur fungsional ini bentuk organisasinya lebih sedikit kompleks karena dari pimpinan biasanya mendelegasikan tugas itu berdasarkan pada keahlian tiap bidang. Misalnya dia mau mendelegasikan masalah keuangan, maka dia mendelegasikannya ke manajer keuangan, atau misalnya ke produksi berarti ke manajer produksi kayak gitu ya. Terus juga ada struktur organisasi lini dan staf. Jadi di mana pimpinan itu punya staf sendiri, tim sendiri, lalu nanti dia mendelegasikan lagi beberapa hal ke beberapa manajer atau misalnya beberapa pejabat lain yang mempunyai keahlian tertentu, tapi mereka juga nanti punya staff sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk fungsional ada lagi struktur organisasi lini fungsional. Nah, untuk lini fungsional ini organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama, yang pimpinannya kolektif. Jadi dia wewenangnya sebenarnya sama gitu, fungsionalnya sama, tapi dia nanti kolektif gitu. Misalnya manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini nanti punya fungsional lain. Kayak misalnya
di keuangan itu kan ada yang bagian tax, ada bagian sales, ada bagian marketing kayak gitu-gitu ya. Nah, terus misalnya selanjutnya itu ada organisasi matriks. Nah, kalau untuk organisasi matriks ini dia lebih kompleks lagi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di struktur organisasi yang gede, misalnya dari GM ke manager atau ke director, nanti director ke mana, ke apa, asistennya, nanti dari asistennya ke staff kayak gitu ya. Ataupun misalnya nanti direktur bisa langsung komunikasi ke GM, atau manajer bisa komunikasi ke GM. Nah, itu kan garis komunikasinya lebih kompleks. Pergerakan atau activating di mana kalian menjelaskan tipe kepemimpinan seperti apa sih yang kalian harapkan atau kalian mau terapkan di usaha kalian. Misalnya ada demokratis, di sini ada pemimpinan demokratis ini bersifat adil atau merangkul gitu ya. Terus misalnya paternalistis, nah di sini itu lebih menganggap bawahan itu sebagai partner kerja. Dan selanjutnya ada otokratis, ini lebih ke otoriter ya, misalnya dominan mutlak. Jadi apapun yang kalian katakan, yang pimpinan katakan itu sifatnya mutlak, jadi nggak boleh dibantah kayak gitu. Terus juga selanjutnya adalah karismatis. Nah di sini lebih ke misalnya pemimpin itu punya wibawa, terus punya daya tarik tersendiri, di mana apa ya, lebih ke bawahan itu menuruti pemimpin karena dia loyal, atau misalnya dia suka terhadap karisma di si pemimpin itu. Terus selanjutnya ada militer. Nah kalau militer ini lebih gayanya reward and punishment. Jadi di mana kalau kalian melakukan kesalahan ya kalian dihukum, tapi kalau saat kalian melakukan kebaikan atau misalnya melakukan sesuatu yang bagus gitu ya di perusahaan, maka kalian diberikan reward. Ke aspek pengendalian atau controlling yang terakhir ya. Ini adalah fungsi pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. Jadi controlling ini kan maksudnya adalah mencegah hal-hal yang misalnya kita udah pernah ngelakuin kesalahan nih, terus gimana cara nyegahnya? Berarti kita harus melakukan kontrol gitu ya. Yang pertama itu adalah sistem monitoring. Nah untuk di sistem monitoring sendiri itu biasanya misalnya kita melakukan observasi langsung ke lapangan gitu ya, atau kita melakukan rapat. Nah di rapat ini kita lebih ke misalnya sharing lah, misalnya ya, sharing ini ada masalah seperti ini, ada masalah seperti ini, nanti kita lihat lagi perkembangan seperti apa kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya evaluasi. Nah evaluasi ini lebih ke setelah kita monitoring, nanti kita dapat masalahnya apa, baru kita evaluasi seperti apa sih yang harusnya dilakukan, seperti apa sih yang harusnya tidak dilakukan kayak gitu. Terus selanjutnya adalah perbaikan. Nah di perbaikan ini seperti namanya perbaikan, pasti setelah yang namanya evaluasi itu pasti harus dilakukan perbaikan. Setelah kita tahu ada yang salah, ya otomatis kita harus memperbaiki ya. Nggak mungkin kalau misalnya ada yang salah, ada yang nggak benar, kita biarin aja sampai akhirnya kecelakaan, itu kan nggak boleh ya. Makanya harus dilakukan perbaikan. Nah mungkin agak sedikit membahas perihal controlling ya. Kalau di beberapa perusahaan asing misalnya ada yang namanya PDCA. Pada PDCA ini plan, do, acting, and checking ini sebenarnya lebih ke tindakan kalian dalam memperbaiki kesalahan. Di beberapa perusahaan ada yang melakukan hal itu untuk memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh karyawannya kayak gitu. Jadi beberapa karyawan itu untuk memperbaiki kesalahan harus melakukan PDCA kayak gitu. Biasanya ini lebih ke perusahaan-perusahaan Korea atau Jepang biasanya yang selalu melakukan seperti ini, karena ini juga terkait dengan menghindari near miss atau hampir celaka. Jadi lebih ke apa ya, nanti hubungannya dengan penghindaran
kecelakaan dan juga SDM. Bisa saya jelaskan mengenai aspek manajemen. Jadi intinya dari aspek manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan juga controlling ya. Jadi ini merupakan satu sistem di mana tiap sistem itu saling mendukung kayak gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan planning apa sih yang akan saya lakukan pada dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Terus organisasi seperti apa yang cocok untuk usaha kalian ya. Misalnya apakah dari pimpinan langsung ke manajer, langsung ke bawahan kayak garis lurus kayak gitu. Tipe kepemimpinan apa yang nantinya kalian harapkan untuk kalian terapkan di usaha kalian, dan selanjutnya itu kontrolnya kalian mau tipe controlling seperti apa. Jadi nanti kalian sebutkan tahapan-tahapannya kayak gitu ya. Mungkin sampai sini aja. Untuk jelas ataupun tidak jelasnya silahkan nanti kalian feedback di GC kita ya. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa memberikan pencerahan ya untuk SKB-nya. Buat kalian semua, stay healthy, stay safe, tetap aman, tetap di rumah kalian, dan semoga kita segera ketemu di perkuliahan seperti biasanya. Oke, mungkin untuk sesi akhir kita ketemu lagi dalam penyusunan tugas akhir ya, dimana itu juga nanti mungkin akan bisa dijelaskan mungkin oleh kita meeting secara langsung, atau bisa juga melalui asisten di WhatsApp grupnya ya, atau bisa juga melalui Google Classroom seperti biasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.